Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Salam Al-Faris dengan NIM 191011201350 dari kelas 04 Sake 019 dan saya dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Yaningdia, kelas 04 Sake 019 dengan NIM 191011201353. Jurusan Akuntansi S1. Saya dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan materi kelompok mengenai kebijakan fiskal Islam. Pembahasan yang akan kita sampaikan dalam materi tersebut yaitu 1. Menjelaskan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 2. Menilai secara kritis kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan ini dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah dari kebanyakan negara setiap tahunnya bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini akan berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. 1. Penstabilan otomatis, yang berupa bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku dan secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. 2. Kebijakan fiskal diskresioner, yaitu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan mendapatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang A. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang B. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu, nisab, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah ayat 60. Yang C. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Rasulullah dan Khulafa Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu A. Kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu 1. Zakat, yaitu salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Yang kedua, US, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, wakaf adalah harta benda yang
dialokasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal. Yang keempat, amwal fadalah berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang keempat, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Yang keenam, humus adalah harta karun atau temuan. Humus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. Yang ketujuh, kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Yang B, kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim, yaitu 1. Jizyah, tribut kapitis atau pajak kekayaan, adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Yang kedua, kharaj, tribut soil atau pajak, upeti atas tanah, dalam pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khoibar ditaklukkan. Yang ketiga, us, adalah bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang K, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antara golongan yang berhak menerima pendapatan, distribusi pendapatan adalah berdasarkan atas kriteria langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar di dalam Al-Quran QS At-Taubah ayat 90. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.